Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kesempatan, terlebih lagi kenikmatan di atas Islam dan iman, atau di atas iman dan Islam sekaligus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, melanjutkan pelajaran sebelumnya berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi ini disampaikan seperti biasanya pada malam Jumat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas salah satu kepribadian Rasulullah yang agung, yakni sifat menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan berikutnya, sebelumnya, bahwasanya sudah kita jelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat tertawa, memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat lemah lembut. Nah, di antara bagian dari sifat kelemah lembutan Rasulullah SAW adalah mudah menangis karena bersih hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li nabiyyu, ya, berkata kepadaku, yang Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, qala li nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iqra' alayya. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzila. Qala, ya, fa inni uhibbu an asma'ahu min khairi. Fa qara'tu alayhi suratun an-nisa hatta balaghtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala amsik fa idza ainahu tadarrifan, ya, fa idza ainahu tadarrifan. Nabi SAW berkata kepadaku, bacalah Quran untukku. Ya, Nabi Muhammad SAW meminta dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Sebagaimana, ya, diketahui bahwa Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah yang suaranya bagus ketika membaca Al-Quran. Ya. Beliau SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya, bacalah Al-Quran untukku. Ya. Maka aku menjawab, yakni Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, bagaimana aku membaca Al-Quran untukmu?
bukanlah Al-Quran diturunkan kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku suka mendengarkan Al-Quran dari selainku. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat An-Nisa. Ya. Hingga sampai pada ayat yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu, yakni Muhammad, sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. An-Nisa ayat 41. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup. Maka aku menoleh kepada beliau. Ternyata kedua mata beliau dalam keadaan bercucuran air mata. Hadis Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, disunahkan mendengarkan Al-Quran dari orang lain dan bolehnya minta orang lain untuk membaca Al-Quran. Tentunya yang kita minta untuk membaca Al-Quran adalah orang yang fasih dalam baca Al-Quran. Terlebih lagi di zaman sekarang ini kita dimudahkan untuk beribadah dengan Al-Quran. Kita dimudahkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran, yassarnal qur'ana lidzikri, untuk mengingatku, fahal mim mudzakir. Tidaklah kalian menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan lagi kita tidak bisa berzikir dengan Al-Quran. Semua fasilitas bisa kita dapatkan. Kita pasang handphone kita Al-Quran. Kita pasang handphone kita murotal Al-Quran. Ketika kita tidak mendapatkan seorang untuk kita dengarkan bacaan Al-Qurannya, kita bisa mendapatkan bacaan Al-Quran dari murotal. Jadi disunahkan dengan Al-Quran dari orang lain. Dan bolehnya minta orang lain untuk membacakan Al-Quran. Inilah bagaimana Allah telah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk mengingatku. Jadi apa yang menghalangi kita untuk berzikir dengan Al-Quran? Semua Allah mudahkan. Fasilitas untuk mendengarkan Al-Quran sangat mudah untuk kita dapatkan. Pelajaran yang kedua dari hadis tersebut, orang yang mendengarkan Al-Quran terkadang lebih merenungkan dari apa yang membaca. Sebagaimana tadi Rasulullah menangis ketika dibacaan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi orang yang mendengarkan Al-Quran terkadang lebih merenungkan daripada yang membacanya. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, orang yang mendengarkan terkadang lebih mendapatkan manfaat daripada yang membaca. Oleh karenanya ada yang mengatakan, al-qari'u halibu wal mujtami'u syaribun. Orang yang membaca Al-Quran adalah pemerah. Sebagaimana memerah susu sapi atau susu kambing. Sedangkan yang mendengarkan adalah orang yang meminumnya. Maksudnya orang yang mendengarkan kadang lebih banyak meraih manfaat daripada orang yang membacanya. Jadi ini suatu keutamaan. Ini suatu keutamaan. Kita bisa mendapat pahala dari mendengar Al-Quran. Misalkan melalui murotal Al-Quran yang kita pasang di handphone kita, yang kita pasang di MP3 player kita. Kita bisa milih qari yang bagus. Kita lembutkan hati kita dengan baca Al-Quran. Kita lembutkan hati kita, kita bersihkan hati kita dengan banyak mendengarkan Al-Quran.
ya, agar sampai hati kita tidak menjadi keras. Kenapa? Mendapatkan manfaat dari Al-Quran, mendapat keberkahan dari Al-Quran. Ya. Al-qari'u halibun wal mustami'u syaribun. Orang yang baca Al-Quran adalah pemerah, sedangkan yang mendengarkan adalah yang meminumnya. Maksudnya orang yang mendengarkan Al-Quran terkadang lebih banyak mendapatkan manfaat daripada orang yang membaca Al-Quran. Luar biasa. Ya, kita bisa mendapatkan faidah walau hanya dengan mendengarkan, dan bisa jadi lebih banyak mendapat manfaat daripada orang yang membacanya. Luar biasa. Inilah keutamaan dari atau berkahnya membaca Al-Quran. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah bolehnya minta orang lain untuk membacakan Al-Quran. Ya, misalnya kita ya meminta mendengar Al-Quran dari anak kita. Ya, kita meminta mendengar Al-Quran dari orang yang mahir dalam baca Al-Quran. Tidak mengapa, dan kita bisa jadi mendapatkan lebih banyak manfaat. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, al-qari'u halibun wal mustami'u syaribun. Ya, para pembaca Al-Quran adalah para pemerah, dan yang membacanya adalah para peminumnya. Inilah bukti keberkahan dari Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, lahu asyra hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya 10 kebaikan. Bukan 10 pahala, 10 kebaikan. Itu artinya kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari Al-Quran, dunia maupun akhirat. Ya, sebagaimana ya ada kisah menarik, ya, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sahabat Rasulullah diutus untuk berdakwah pada suatu kabilah. Suatu hari ketika sedang beristirahat di sebuah daerah, ya, di sebuah suku, datanglah utusan kepala suku. Apa yang dilakukan kepala suku tersebut? Meminta bantuan dari salah seorang sahabat Rasulullah untuk mengobati kepala sukunya yang disengat kalajengking. Kemudian sahabat Rasulullah tersebut meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah, dan ternyata sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat tersebut ya dihadiahi kambing yang sangat banyak. Dan hal tersebut, kejadian tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah ya diberi satu kambing. Ini artinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita pakai untuk meruqyah. Ya, bacaan Al-Fatihah misalnya, ya, kita pakai untuk meruqyah. Dan meruqyah itu bukan keahlian khusus bukan keahlian khusus orang tertentu. Setiap kita orang yang beriman bisa mengamalkan ruqyah ini. Meruqyah dengan Al-Fatihah ketika anak kita sakit, ketika anak kita, ya, tetangga kita dan sebagainya, ya, sakit, ya, kita meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, anak kita menangis terus, ya, bisa diruqyah dengan Al-Fatihah, atau meruqyah dengan Al-Mu'awwidhatain, ya, 3 surat perlindungan. Yang pertama adalah Qulhu, yang kedua adalah Al-Falaq, yang ketiga ini adalah salah satu di antara ayat-ayat bisa kita pakai untuk meruqyah, ya, sebagaimana yang dipraktikkan oleh istri Rasulullah SAW ketika sakit perut. Ya, beliau mengumpulkan kedua tangannya, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas, kemudian ditiupkan ke dua tangannya, kemudian diusapkan ke bagian yang sakit. Ruqyah adalah bukan keahlian khusus orang tertentu. Siapa saja bisa mengamalkannya, dan ya, ketawakal seorang kepada Allah ya menjadi bagian dari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat dari Al-Qur'an, ya. Bisa dijadikan untuk ruqyah dan sebagainya, ya. Banyak manfaat dari membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin yang berbahagia, ya,
pelajaran ketiga ya yang bisa kita ambil pelajarannya adalah hadis ini menunjukkan berkahnya Al-Qur'an. Bisa bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkannya. Ya. Bisa bermanfaat bagi yang baca dan mendengarnya. Makanya ketika kita ya punya waktu senggang, ya, bacalah Al-Qur'an, atau tidak sempat membaca, ya, perdengarkan Al-Qur'an. Dua-duanya bisa kita dapatkan. Sekalipun tidak membaca, akan tapi kita bisa mendapatkan manfaat dari pahala membaca Al-Qur'an, dari manfaat dari Al-Qur'an, kita bisa mendengarkannya lewat murotal atau sebagainya. Inilah manfaat dari Al-Qur'an. Yang berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Ibnu Mas'ud karena beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah dengan ya ayat yang ia baca. Ya, bahkan dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari, Manaqibus Sahabah, ya ada sebuah keutamaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Suatu hari Ibnu Mas'ud ya beliau memanjat pohon korma. Tiba-tiba salah sahabat yang lain tertawa ya, dan ini diketahui oleh Rasulullah. Para sahabat Rasulullah yang lain mentertawai betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, seandainya betis Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan 2 gunung Uhud pahalanya, keutamanya, maka belum mencukupi 2 gunung Uhud tersebut. Itulah salah satu keutamaan sahabat Rasulullah SAW, yakni Ibnu Mas'ud. Ya. Pelajaran berikutnya, ya, dari hadis tersebut, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran hendaknya ditadabburi, direnungkan maknanya. Ya, pentingnya kita sesekali membaca Al-Quran dengan terjemahannya atau tafsirnya jika punya. Ya, makanya di pengajian ya yang lain ada pengajian mendulang faidah Al-Quran atau menyelami samudra juz amma. Ini dalam rangka sarana mentadaburi Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, membiarkan Al-Quran, tidak mau membaca, tidak mau mentadaburinya. Ya Rabb, kata Rasulullah dalam sebuah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Rabb, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ya sesuatu yang dibiarkan. Ya. Di antara ya makna membiarkan Al-Quran adalah dia tidak mau membaca Al-Quran, dia tidak mau belajar membaca Al-Quran, dan dia tidak mau mentadaburi maknanya. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, ya, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya. Jika tidak mampu banyak, sedikit istiqomah. 1 hari 1 lembar, 1 hari 2 lembar. Tidak mesti harus banyak. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'ma wa inqillah ya atwamuha. Ya. Atwamuha wa inqillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit akan tetapi istiqomah, akan tetapi rutin. Ya. Kita istiqomah sekalipun sehari kita hanya mampu membaca Al-Quran 2 lembar. Tidak mesti one day one juz. Ya. Kita memiliki kesibukan yang banyak. Tidak setiap orang memiliki waktu yang longgar. Tapi Allah ya mudahkan dalam Islam. Ya. Allah tidak memberatkan umatnya dalam beribadah. Tidak seorang mampu dalam sehari bisa qiyamul lail, bisa sholat duha, bisa one day one juz dan sebagainya, bisa ya infak dan tidak. Ya. Kata ulama, setiap orang itu diberi kelebihan dalam beribadah, kekuatan dengan ibadah dengan kadar yang berbeda-beda. Sebagaimana rizki Allah juga berikan kepada manusia dengan kadar yang berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama dalam beribadah.
Ada yang kuat qiyamul lail tapi dia tidak kuat baca Al-Quran. Ada orang yang kuat sholat duha banyak tapi dia tidak kuat qiyamul lail. Setiap orang diberi kemampuan dalam beribadah yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabul a'mal, ya, atwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit akan tetapi dia continue. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya dari hadis yang sudah kita baca tadi adalah hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat Al-Qur'an. Ya, bagaimana tadi Rasulullah SAW, ya, begitu dibacakan ayat Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud, beliau menangis karena kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebersihan hati Rasulullah SAW. Makanya disampaikan sebelumnya bahwa orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya bersih, ya, maka dia akan senang membaca Al-Quran. Berbeda dengan orang yang hatinya keras, hatinya kotor, dia tidak akan sanggup membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran hanya bisa dibaca oleh orang yang hatinya bersih. Ya, Al-Quran, ya, dicintai oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya, sebagaimana Rasulullah tadi, ya, begitu dibacakan Al-Quran, ya, beliau menangis. Para ulama mengatakan, sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, وَهَذِهِ أَحْوَالُ الْعُلَمَاءِ يَبْكُونَ وَلَا يَسْعَفُونَ وَلَا يَسْعَقُونَ وَيَسْأَلُونَ وَلَا يُصِيحُونَ وَيَتَحَازَنُونَ وَلَا يَتَمَتُّونَ يَتَمَاوَتُونَ. Inilah keadaan para ulama. Mereka menangis namun tidak memegihkan suaranya, bergemuruh, ya, sebagaimana, ya, sesekali Rasulullah SAW ketika membaca salah satu ayat Al-Quran bergemuruh, ya. Mereka minta namun tidak berteriak. Mereka juga bisa sedih namun tidak memperlihatkan kesedihannya, ya. Bahkan ada sebuah riwayat sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika dibacakan ayat Al-Quran tentang neraka, ya, dia menangis. Dia tidak sanggup membaca ayat Al-Quran yang di situ terdapat ayat-ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanul hadis kitaban mutasyabihan mataniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya. Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karena kulit, ya, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian menjadi tenang kulit ketika hati mereka di waktu mengingat Allah. Ya, dalam ayat lain jelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wujilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, itulah, ya, di antara sifat Rasulullah SAW karena kelembutan hatinya. Beliau begitu sensitif ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana dibacakan tadi oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa keutamaan
ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belumlah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk takut hati mereka ketika mengingat Allah, ya, yaitu menjadi lembut hati mereka, menjadi tenang hati mereka. Hati orang beriman ketika berzikir, mendengar nasihat, mendengar Al-Quran, mereka tambah tenang hatinya. Hati mereka, ya, mematuhi, mendengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafitu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata mereka bercucuran disebabkan kebenaran dari Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa ayat ini mengisahkan tentang Raja Najasyi dan pengikutnya, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan tersentuh api neraka. Ya, bagaimana, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, ya, ainani la tusammuhuma la tamassuhuma nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ya, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bermalam atau mata yang bergadang untuk menjaga ketika berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Di antara keutamaan menangis yang pertama adalah berada dalam naungan Allah. Nabi SAW telah berjanji bahwa orang yang menangis karena Allah akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Keutamaan yang kedua dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, aman dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, menangis itu dibagi menjadi 10 bagian. Ya, mata yang menangis dibagi menjadi 10 bagian. Ya, satu bagiannya, ya, karena Allah, dan yang 9 bagian semuanya karena riya. Ya. Jika satu bagian itu setahun sekali, insya Allah dia akan selamat dari neraka. Kapan terakhir kita menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Kapan terakhir kita menangis karena tertunduk, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidaklah air mata yang menyentuh satu tempat kecuali dia akan menjaganya. Tidaklah air mata yang menyentuh satu anggota badan kecuali, ya, anggota badan tersebut diharamkan menyentuhnya, kecuali tentunya menangisnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis dalam kesendirian, takut atas kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun berkata, terfirman dalam ayat lain, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Wa amma man khafa, dan barang siapa yang takut ke atas kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah sebaik-baik tempat baginya. Takut atas kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara keutamaan menangis karena Allah adalah berada dalam naungan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas, ya, tetesan air mata. Dua bekas tetesan air mata. Tetesan air mata tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetesan darah yang ditumpahkan karena Allah. Sedangkan dua bekas tersebut adalah bekas fi sabilillah dan bekas mengamalkan kewajiban Allah. Ya. Jadi tidak ada satu tetesan yang lebih dicintai oleh Allah, ya, karena tetesan air mata kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan menangis berikutnya adalah diampuni dosa-dosa kita. Banyak sekali, ya, bentuk amal yang keutamanya menghapus dosa-dosa kita, dan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya adalah tetesan air mata kita sekaligus menjadi penghapus dosa kita. Dari Abu Yahya Malik bin Dinar mengatakan bahwa menangis satu kesalahan dapat menggugurkan banyak kesalahan, sebagaimana angin yang menggugurkan daun-daun yang kering. Meskipun dua orang malaikat, ya, meskipun dua orang malaikat senantiasa menghitung nafas-nafasmu dan merekam suaramu yang pelan, serta selalu menuliskan dalam catatan amal dan tidak mengenal lupa. Namun dalam menghadapi tangisan kondisinya berbeda. Yazid Ar-Riqashi berkata, telah sampai riwayat kepadaku bahwa orang yang menangis satu dosa dan sekian dosanya, maka dua malaikat penjaganya lupa terhadap dosa-dosa tersebut. Maksudnya adalah bahwa, ya, tangisan kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetesan air mata kita menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dan yang terakhir di antara keutamaan menangis adalah orang yang menangis bagian dari tobatnya, tanda tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tanda tobat yang benar adalah tangisan karena penyesalan, tangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, ya, Yahya bin Mu'adz berpendapat bahwa tanda orang yang bertobat dengan benar adalah meneteskan air matanya karena penyesalan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa pohon tobat itu tidak pernah berhenti menyerap air selama-lamanya kecuali disiram dengan air mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebutan hati yang bersih, sehingga apa? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sarana untuk berzikir kita adalah senantiasa berzikir dengan Al-Qur'an. Ya. Ketika kita tidak sempat berzikir dengan baca Al-Qur'an, maka kita dengan mendengarkan Al-Qur'an dari murotal yang kita pasang di handphone kita, dari murotal yang kita pasang di komputer kita, dan Allah sungguh mudahkan hambanya untuk berzikir kepada Allah dengan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum. Tentunya masih banyak ada kekurangan, masih banyak kurangan di sana sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.